Tragedi Charlie Hebdo menyeret langkah saya ke kota paling romantis di dunia, Paris. Peristiwa penembakan kantor redaksi tabloid satir yang menewaskan 12 orang itu masih lekat di ingatan banyak orang. 7 Januari 2015, 2 Muslim Prancis menembak mati sejumlah orang, termasuk kartunis Charlie Hebdo. Seringnya memuat kartun kontroversial yang melecehkan Islam diduga memicu tindakan keji Kouachi bersaudara terhadap tabloid ini. Peristiwa itu telah berlalu beberapa bulan, namun kantor redaksi Charlie Hebdo masih dijaga ketat kepolisian. Saya hanya berjarak 500 meter dari kantor berita Charlie Hebdo dan di tangan saya adalah tabloid terbaru Charlie Hebdo. Tabloidnya sudah beredar 1 minggu sekali seperti biasa dan kantornya juga sudah beroperasi seperti sedia kala. Namun ada satu yang ditinggalkan oleh tragedi penembakan itu, yaitu ketakutan yang masih terasa di Paris. Pasca kejadian, Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam di Prancis meningkat tajam. Nasib 5 juta umat Islam di Prancis saat ini menjadi perhatian utama saya. Bicara Paris, tak mungkin tanpa mengunjungi ikon kota paling populer, Menara Eiffel. Musim semi selalu mendatangkan banyak pengunjung ke bangunan setinggi 324 meter ini. Tak hanya turis mancanegara, tapi juga warga Paris yang sekedar datang untuk berjemur, mengecap sinar mentari yang jarang hadir di sini. Di kaki Menara Eiffel, saya menemui warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Paris. Vera kan waktu itu baru 4 bulan ya tinggal di Paris ketika peristiwa penembakan Charlie Hebdo itu. Bagaimana tuh rasanya? Baru 4 bulan tinggal terus terjadi penembakan. Suasananya seperti apa? Nah, situasinya seperti sangat tidak kondusif untuk umat muslim pada saat itu karena 1 hari setelahnya kan juga ada penembakan tuh Mbak, dan itu penembakannya lokasinya tuh kebetulan sangat dekat dari rumah saya, sekitar 10 menit aja waktu itu. Nah, keluarga waktu itu udah pesan, udah disediain aja stok makanan di rumah, jadi biar kalau stok makanan habis nggak perlu keluar buat beli makanan, jadi stay dulu. Dan alhasil waktu itu saya sekitar 1 minggu nggak keluar rumah. Kemana-mana. Iya. Segawat itu? Iya, segawat itu. Masih di Paris, saya bergeser ke pusat belanja kaum jet-set dunia, Champs-Élysées. Selain jajaran toko yang memajang merek kelas dunia, lokasi ini juga menjadi gerbang gagah Arc de Triomphe atau gerbang kemerdekaan Napoleon. Sekelompok anak muda menarik perhatian saya. Mereka mewakili warga negara Prancis keturunan Timur Tengah dan Afrika Utara yang banyak tinggal di negeri ini. It's still hard when they see we are a little bit Muslim. They see us badly and we have some injury. You still feel that? Yes. Before the Charlie Hebdo shot, Before was the Charlie everything Hebdo, okay? I was feel it, but now it's extremely. Penduduk Muslim menyumbang 10% dari total populasi penduduk Prancis. Mereka terimbas kebijakan larangan penggunaan simbol keagamaan di sekolah pemerintah dan larangan menutup wajah dengan burka atau cadar di ruang publik. Saya menemui Roshita Sihombing di satu sudut Paris, kota yang telah ditinggalinya selama 12 tahun ini.
Perempuan berdarah Lampung yang juga mantan wartawati Sumatera Pos ini bersuamikan warga negara Prancis yang telah memeluk Islam. Sejak itu memang sejak ada di peraturan itu saya memang khawatir juga gitu, apalagi yang memakai cadar ya, burka ya, karena saya bukannya apa-apa, ini seperti kayak tidak konsisten gitu loh. Padahal kan jilbab atau burka itu dilarang di lingkungan publik, sekolah dan lain, pokoknya publik lah ya. Tapi dalam kenyataannya udah melebar kemana-mana, dan itu yang membuat Gimana, Mbak? melebar kemana-mana. Misalnya seperti ini kok di instansi swasta malah Ada juga di sekolah publik misalnya kan, itu kan biasanya ada kayak sukarelawan dari orang tua yang ingin mengantar anak-anak, misalnya kayak ada kegiatan berenang. Itu kan pihak sekolah kan membutuhkan tenaga untuk mendampingi anak-anak kan. Dan itulah yang membuat saya dan mungkin juga teman-teman muslimah khawatir. Dengan masih adanya kekhawatiran setelah peristiwa Charlie Hebdo, apakah menurut Mbak Prancis, terutama Paris, masih merupakan tempat tinggal yang nyaman nih untuk muslim, terutama muslim Indonesia? Kalau ditanya seperti itu, secara pribadi saya nggak tahu orang lain, kami dan saya gitu, saya, suami dan anak lebih nyaman untuk tinggal di tanah air. Dari Paris saya bergerak 776 km ke selatan Prancis. Tujuan saya, kota terbesar kedua dengan populasi muslim terbanyak di Prancis, Marseille. Saya berharap kota ini memberikan lebih banyak kemudahan bagi umat Islam dalam beribadah. Dari ketinggian 150 meter di atas permukaan laut atau di gereja Notre Dame de Marseille, kita bisa melihat dengan jelas pelabuhan kota Marseille. Dari pelabuhan inilah para imigran dari Spanyol di sebelah kanan kota Marseille dan juga dari Afrika di sebelah kiri kota Marseille berdatangan sejak berabad lalu. Tak heran saat ini kota Marseille menjadi tempat tinggal 200.000 lebih warga muslim dari berbagai keturunan suku bangsa. Marseille, kota di tepi laut Mediterania yang menawarkan keramahan khas selatan Prancis. Layaknya kota pelabuhan lainnya di belahan dunia, Marseille tumbuh menjadi kota multi etnis dan ras. Salah satu keuntungan tinggal di kota pelabuhan seperti Marseille ini adalah selalu tersedianya makanan laut seperti ikan, kerang, dan juga bulu babi seperti ini. Tentu saja ini menjadi alternatif makanan halal yang menyenangkan bagi umat muslim yang tinggal di kota Marseille. Marseille merupakan daerah Bukit Karang dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Berbatasan langsung dengan laut dalam Mediterranean menjadikan Marseille surga hasil laut bagi para nelayan. Di antara riuh transaksi jual beli ikan, sejumlah polisi melintas. Inilah dampak peristiwa Charlie Hebdo yang masih terasa di Marseille. Hingga kini tempat-tempat publik dijaga ketat oleh kepolisian kota Marseille. Namun penjagaan tak agresif dan masih memperhitungkan kenyamanan masyarakat serta turis. Mumpung hari Jumat, saya menyempatkan diri berkunjung ke Masjid An-Nasr. Masjid ini merupakan satu di antara 3 masjid terbesar di kota Marseille. Pasca tragedi Charlie Hebdo, salat Jumat dilakukan di bawah pengawasan kepolisian setempat. لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Usai salat Jumat, saya berkesempatan menemui Dahmani Ali. Ali merupakan imam masjid yang dibangun tahun 80-an ini. Plus que moi personnellement, j'ai fait appel à l'armée, j'ai fait appel à la police. J'ai reçu le général de la zone sud qui est venu nous rencontrer.
Et c'est rassurant de voir l'armée ou bien de voir la police qui viennent surveiller des lieux de culte, que ce soit les synagogues ou bien que ce soit les mosquées. C'est rassurant parce que c'est l'État qui nous protège. C'est l'État français mais qui protège les musulmans et qui protège aussi les juifs. Et c'est une bonne chose pour nous, une très bonne chose. Sebagai imam masjid, lelaki 40 tahun ini bertugas mengurus berbagai aktivitas masjid, seperti jadwal imam salat, pengajian harian, pemakaman jenazah, hingga madrasah. Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu madrasah dibuka bagi anak-anak di Marseille. Siapapun yang mau menimba ilmu agama dapat datang ke sini. Selain membaca Al-Quran, para murid juga bisa belajar bahasa Arab. So, legum, khodorun, sayur-sayuran, legum, khodorun, bahasa Arabnya. Untuk katak itu kranu, difdaun, bayi, bebe, bahasa Prancisnya bebe, bahasa Arabnya rodi. Alangkah bahagianya bisa melihat anak-anak ini dapat mempelajari ilmu agama secara bebas. Aktivitas Islam yang menggeliat di masjid ini membuat teduh hati saya. Di tengah berita soal pembatasan ruang gerak Muslim di Prancis, warga Muslim Marseille masih bisa menunaikan ibadah dengan bebas, serta hidup dalam damai berdampingan dengan warga lainnya. Meski begitu, sejak lama umat Muslim di Marseille menyimpan harapan besar untuk segera mendirikan sebuah masjid agung. Masjid yang bisa menampung lebih dari 10.000 jemaah dan dapat digunakan saat hari besar Islam tiba, seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Di antara 70 masjid yang ada saat ini, tak satu pun yang memiliki kapasitas mumpuni. Di tanah seluas hampir 10.000 meter persegi ini, warga Muslim Marseille menggantungkan harapannya untuk segera memiliki sebuah masjid agung. Dulunya lokasi ini adalah tempat pemotongan hewan dan kemudian pemerintah Perancis memberikan izin kepada warga Muslim untuk membangun sebuah masjid agung. Tapi sayangnya sudah hampir 10 tahun pembangunan masjid agung ini terkatung-katung karena terkendala banyak masalah. Bahri bini Warga Indonesia di wilayah Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille berjumlah 920 orang. Keluarga Rudi Natamiharja di antaranya. Mahasiswa S3 Universitas Paul Cézanne ini sudah 3 tahun lebih tinggal di Marseille. Assalamualaikum. Waduh, lagi pada ngumpul nih. Kabar Mbak? Baik. Aku taruh jaket dulu ya. Dalam tugas belajar ini, Rudi membawa serta keluarganya. Sang istri Siti Khairunisha dan ketiga anaknya Muhammad Jibril, Dini Hasna Lutfiyah, dan Sabrina Kalila. Perlu waktu dan proses yang cukup panjang bagi keluarga ini untuk bisa beradaptasi dengan aturan-aturan di Perancis. Kalau makan di sekolah, Aku nggak makan di sekolah, aku makannya di rumah. nggak kelaparan?
Aku makan dulu. Kan lama. Istirahat kan 2 jam. Oh, pulang dulu. Oh, kenapa makannya kok di rumah? Karena kan di kantin ada yang nggak halal juga, jadinya kata bisa Mimi nggak boleh makan di kantin, nanti aja kapan-kapan. Tapi kalau kamu boleh milih, pengennya ada makanan halal di sekolah apa mendingan pulang ke rumah kalau istirahat? Tidak makanan di sekolah. Yang halal. Kenapa? Karena aku sukanya di kantin. Enakan makan sama teman kan daripada sama Umi ya. Umi senang juga. Birul amra minas sama Allah huwal haqqu wa annama rabbi. Kaum minoritas Muslim terdapat di banyak negara. Namun di Prancis, minoritas Muslim memiliki tantangan tersendiri terkait kebijakan sekulerisme pemerintah Prancis yang memisahkan secara tegas hukum negara dan agama. Meski jengah, Rudi dan keluarga masih bisa menikmati denyut kehidupan di Marseille. Di kota di mana sepak bola dianggap agama kedua ini, Rudi dan Jibril berkesempatan menjajal kiprah di lapangan hijau. Jibril tergabung dalam klub sepak bola Axe Vivo Sauvage dengan posisi bek atau pemain belakang. Sementara Rudi telah setahun lebih menjadi pelatih klub junior ini. Tiap akhir pekan selalu diadakan pertandingan antar klub sepak bola di Marseille. Salah satu tujuannya mencari bakat-bakat muda calon pesepak bola dunia. Seperti yang pernah ada pada pesepak bola asal Marseille, Zinedine Zidane. Selain itu, pertandingan sepak bola menjadi wadah interaksi yang efektif antar warga Marseille dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Tak hanya antar pemain klub, tapi juga mereka yang duduk di bangku penonton. Selain mendukung integrasi masyarakat, tentu saja hal ini sesuai dengan ajaran Islam Hablum Minanas, atau membangun hubungan baik dengan sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda agama. Saya tidak merasakan orang Prancis non-muslim yang membenci atau melihat saya secara tidak suka gitu. Karena pada hari-hari biasanya kalau saya pun pergi ke masjid atau Jumatan dengan menggunakan pakaian ala Islam pun mereka menyapa kepada saya, selamat pagi, bagaimana kabarnya. Mas Rudi, kita lanjutin sambil duduk ya, sambil menikmati pemandangan Palais de Faroun. Ini Mas, kan ada larangan untuk tidak menggunakan penutup kepala di tempat-tempat umum ya. Makanya Asna tidak menggunakan jilbab. Sebenarnya menyayangkan atau bagaimana? Sebenarnya ya kita cukup berat hati gitu ya, bukan membiarkan anak kita tidak menutup aurat. Kekhawatiran saya itu saya mendidik anak saya supaya dia tuh memperhatikan agama sejak dini ya awal. Cuma pada realitanya saat ini saya belum bisa. Saya hanya bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Dengan berat hati anak saya ya sementara ini tidak menggunakan jilbab dulu. Tentu saja hal ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Mereka yang hijrah ke Prancis diimbau untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Apakah ada keluhan Bu sejauh ini dari umat Muslim Indonesia yang ada di Marseille? Sementara ini untuk teman-teman yang sudah mahasiswa, mereka masih bisa memakai jilbab untuk di kampus-kampusnya. Untuk masyarakat Indonesia lain, ibu-ibu rumah tangga, itu juga masih bisa menggunakan jilbab. Hanya mungkin anak-anak yang sekolah public school, karena memang itu aturan dari pemerintah Prancis. Nah, ya. Tapi tidak ada letupan-letupan yang yang perlu harus kita tangani dengan serius, tidak ada.
Memang tidak mudah menerapkan ajaran Islam secara kafah atau sempurna di sebuah negara di mana Islam bukanlah agama mayoritas. Tapi itu adalah konsekuensi dan pilihan yang harus diambil oleh umat Islam. Dari perjalanan saya selama di Prancis, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kompromi dalam batas-batas yang bisa diterima dan juga toleransi terhadap budaya lokal menjadi kata kunci bagi kenyamanan hidup umat Muslim itu sendiri.